Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila ridho ilahi ta'ala bibarakati suratil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aftah qulubana ka futuhil arifin wa nawwir qulubana bi hidayatil yakin. Alhamdulillah, para ibu, para bapak, kita terus akan malih nggih istiqomah. Mudah-mudahan ini bagian dari ini sudah di ujung tahun 2023, jadi sudah gak kraos ya, hampir 2 tahun lebih. Dan mudah-mudahan kita juga diberi kesehatan, kekuatan iman ya, dan ketangguhan dalam menghadapi berbagai ujian. Dan mudah-mudahan berita tentang perkopitan lagi itu mudah-mudahan inilah jangan terlalu ini Gusti Allah udah cukup 2 tahun kita di kerangkengnya. Mudah-mudahan ya, walaupun katanya informasinya menurut berita konon naik lagi, tapi nauzubillah min dzalik. Kita mohon nang Gusti Allah ya, jadi taun itu jangan sampai ini. Ya, kita bukan berarti takut mati, bukan berarti kita ini mau menantang karepe Gusti Allah, tidak, tapi namanya ikhtiar. Ikhtiar karena nah, kita terus akan malih nggih, masih di ayat 20 ya, ayat kaitan dengan hurimat alaikum ummahatukum. Hurimat, nah, masalah ayat-ayat tentang mahram. Aduh, matur Bu nggih. Nggih, matur nuwun. Mahram itu wanita yang tidak boleh dinikahi. Ada mahram dan ada yang namanya ajnabiyat. Nah, ajnabiyat, kalau ajnabiyat itu ya memang wanita-wanita yang boleh dinikah, wanita. Hurimat den haram akan alaikum ing atase sira kabeh sinten ummahatukum, ibu-ibu sira kabeh termasuk nenek itu. Wa banatukum lan anak-anak wedok sira kabeh. Jadi aja sampai bapake, walaupun kemarin heboh lagi itu seorang bapak yang bejat menghamili anak-anaknya. Nauzubillah min, gak ngerti dosa. Ngerti dosa. Wa in safa, begitu anak cucu cicit ke bawah. Wa akhwatukum dan saudara-saudara perempuan kandung ya, atau saudara perempuan seibu atau saudara perempuan seayah, itu gak boleh dinikahi. Wa ammatukum lan bibi dari bapak. Nah, bibi bule nggih, bibi itu bule, tante, nah, bahasa kerennya tuh ya, tante, bukan tante Mirna ya, bukan. Ada cerita atau tante Girang, bukan ya. Jadi ammatukum itu bibi dari ayah, akhwatu abaikum tegese ya bule ya dari ayah. Sampai terus ke atas dari nenek ya, bule dari nenek dan bude dari nenek. Wa khala tukum lan bule dari ibu ya, ibu itu kan punya saudara, nah, itu gak boleh.
baik saudaranya sampai ke kanekan. Jadi wabanatul akhi, ya, saudara anak perempuan dari saudara laki-laki, wabanatul ukhti dan dan anak perempuan dari saudara perempuan, wayad khulu fihina auladuhum, begitu juga anak-anaknya. Jadi anaknya wabanatul ai, anaknya dari saudara laki-laki, beri anak, cucu, cicit terus ke bawah gak boleh. Wa ummahatukum mulati ardhnakum, wa ummahatukum lan embok-embok susuan, jadi ibu gitu. Wa ummahatukum, rodo ibu kan, bukan ibu kandung, ini ibu susonan. Jadi nah ini ibu-ibu hati-hati ya, memang dalam Islam itu kalau ibunya ini ada yang menafsiri ibu kandung tidak bisa ngopeni anaknya secara baik, nah maka golek ibu sewa ibu sewa nyusoni. Jadi saudara rodoah ibunya ini sebelum ibu susonan itu usia anaknya 2 tahun. Tapi kalau sudah di atas 2 tahun, yaitu gak ngempeng lagi itu bu, gak ngempeng bayek, ngempeng bapak. Nah, jadi enggak saudara susuan. Jadi ibu Rasulullah sendiri, ibu susonannya siapa? Halimatus Sa'diyah. Makanya hati-hati ibu-ibu, bekne tonggone dua anak bayek. Ya. Kemudian jenengan karena ibu kandungnya kerja, dititipno nang jenengan. Nah, tahu-tahu jenengan masih keluar air susunya itu. Nah, maka bisa jadi saudara sesusuan dengan anak-anak jenengan itu. Jenengan jadi anak susuan, anak susuan. Berapa tetes ukurannya seorang ibu susuan itu, ibu rodo itu, khomsa rodoatin, minimal itu 5 mutan, 5 tetesan susu masuk ke dalam seorang bayi yang usianya belum sampai 2 tahun, mulai dari precet cower sampai usia 2 tahun itu masih kategori. Kan biasa tahu dulu titipno tonggone, anaknya nangis terus, oleh tonggone disusui. Nah, ternyata keluar air susunya, kecuali kalau sudah tidak keluar susunya, ya. Yang penting 5 sedotan, 5 tetesan air susu dari seorang ibu, seorang perempuan nyusoni bayi liyo itu bisa dikatakan ibu rodoa. Wa akhwatukum minarodhoati, dan saudara perempuan dari ibu susuan itu. Wa yulhaqu bidzalika bisunnatil banaan. Begitu juga di dalam hadis dikategorikan dan dijelaskan siapa saja saudara dari sesusuan ini yang tidak boleh dinikah. Satu, man arunahunna mautun, jadi orang ibu-ibu yang ibu susu termasuk dengan pamannya, wal kholatu, dan bibinya dari ayahnya maupun bibi dari ibu saudara susuan. Jadi adiknya ibu si nyusoni atau kakaknya ibu si nyusoni dari ayah ibu susuan ya. Dan dari saudara, ya, kalau ibu susuan dia punya adik atau punya kakak, ya.
Wa banatul akhi wa banatul ukhti, saudara perempuan sesusuan. Nah itu juga. Itu min halil hadis, karena ada larangan di dalam hadis. Itu. Bunyi hadisnya bagaimana? Yahrumu minar rodoi ma yahrumu minan nasabi. Setiap tiang yang diharamkan karena sesusuan sama keharamannya seperti dari urusan pernasaban. Nah, itu rawahu ngeriwatkan hu ing hadis sapa Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslimun, dan Imamu Muslim. Jadi saudara sesusuan dengan saudara jadi itu podo keharamannya itu. Jadi diharamkan saudara perempuannya, diharamkan bibi-bibinya dari ayahnya, diharamkan bibi. Jadi kalau si ibu susuan itu punya suami, maka saudara-saudara suami dari ibu susuan juga termasuk kategori mahram, anak-anaknya. Jadi kenapa? Ada yang meneliti, yaitu karena dua, susu itu ya sebagai di samping sebagai gizi gizi yang kategori istimewa itu eksklusif, ASI eksklusif. Air susu ibu, baik ibu yang melahirkan atau ibu susuan. Kita ini enggak, kalau dulu memang cari, ada dua kemungkinan ibunya. Kemungkinan pertama, susunya enggak keluar dari ibu yang melahirkannya itu. Konon menurut riwayat itu kan ibunda Rasulullah itu susunya enggak begitu keluar. Makanya akhirnya pados ibu susuan namanya Halimatu Sa'diyah. Atau ada kemungkinan ibu kandungnya itu lagenah atau ora genah. Gaiso diinvestasikan untuk karena apa? Karena sambil nyusoni itu sebetulnya ada pendidikan spiritual seorang ibu kepada anaknya yang luar biasa. Dengan jadi jangan dikira, makanya sekarang ini kita pantas. Tadi malam itu saya mendengarkan seminar buku ajar Pancasila. Wah, dan sekarang ini BPIP itu dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencetak buku untuk mendidik Pancasila. Jadi ternyata setelah era reformasi kurang lebih 20 tahun, 98 sampai sekarang, katanya generasi kita itu gak kenal namanya budaya berbangsa dan bernegara yang baik, gak kenal namanya budaya bangsa. Nah, itu menurut penelitian itu sampai 86% loss idealis generation katanya. Akhirnya ini lagi mau diajarkan lagi pendidikan Pancasila. Kalau kita yang tua-tua ini kan saya tahu ditatar segala ya. Ada P4, ada pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Ada PMP, pendidikan moral Pancasila. Nah sekarang mau dihidupkan lagi. Nah, itu yang memberi sambutannya kan mantan Wapres Pak Tri Sutrisno. Wah, itu luar biasa. Yang memberi. Nah kalau disinyalir itu diduga, tapi nah, insya Allah bukan ibu-ibu yang rajin jamaah. Nah, ibu-ibunya ini tidak bisa mendidik anaknya dengan baik, maka si suami ini boleh
Gimana kalau gitu cari ibu baru? Nah, nggak boleh Pak nggih, cukup. Nah, ibu rodoah juga wajib diberi ini Pak, diberi imbalan. Nah, kalau istri sendiri itu napakoh, nah kalau ibu rodoah juga berhak mendapatkan imbalan atau sukarela. Makanya hati-hati bapak-bapak ya, disinilah kita harus mulai lagi mendidik anak, mendidik generasi itu secara ideal. Nah ibu-ibu sudah agak peduli ya sekarang dengan anak kecilnya itu, supaya gak rewel dikain HP ya. Anak usia belum 2 tahun sudah diberi HP, mainan HP ya, nutuk-nutuk akhirnya kena penyakit radiasi ya. Banyak tuh sekarang tuh anak-anak kecil yang usia di bawah 3 tahun gara-gara radiasi HP ya. Karena HP-HP murah itu tingkat radiasinya juga tinggi gitu. Berbeda dengan HP yang agak mahal ya. Ngoten Bu nggih. Nah, kalau ibunya disinyalir tidak bisa diharapkan untuk menjadi ibu yang baik, nah maka cari ibu susonan. Itu dari hasil produk pernikahan yang syar'i ya. Bagaimana anak dari hasil produk belum nikah, nah itu tambah ruwet lagi tuh. Wa ummahatu nisaikum waroba ibukum. Begitu juga ibu-ibu ya, orang dari wanita-wanita yang dinikah oleh bapaknya, ibu tiri ya. Waroba ibukum airobibah itu wahya bintu jauzati min ghairihi, atau anak perempuan dari istri sebelum panjenengan nikah. Jadi saudara tiri perempuan, saudara tiri ya. Nah, jadi kalau seorang janda punya anak perempuan, nah kemudian dinikahi oleh bapaknya, maka anak laki-laki dari si bapak ini tidak boleh menikahi anak perempuan walaupun itu saudara tiri. Selama ada selamanya si ibu tirinya ini sudah digauli secara patut oleh bapak-bapaknya. Yaitu seperti min nisaikum allati dakhaltum bihinna, yaitu dakhaltum itu maksudnya malah manjing Pak, tapi kata manjing di sini bukan manjing dari rumah dari luar ke dalam rumah, tapi manjing kepada pintu khusus milik ibu istri baru dari si bapak-bapaknya itu. Jadi kalau panjenengan punya anak laki-laki, bapak-bapak, panjenengan nikah lagi ya, janda yang punya anak perempuan. Hati-hati itu, gak boleh ben gak ini tak nikah noai karo anakku, anak sampean tak nikah, gak boleh. Besanan karo janda ya gak boleh. Nah, fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Tetapi seandainya memang istri yang bawa anak tirinya itu tidak pernah disentuh, belum sentuh, tahu-tahu sudah pisah lagi, nah itu lain cerita. Itu boleh. Nah, kalau sudah cerai tapi ya, jadi seandainya sudah cerai tapi yaitu dengan syarat istri baru bapak belum disentuh sama sekali, belum tadahul. Maka tadahul. Nah,
ceritanya ngoten Pak. Ini jadi aturan permahroman ini ya perlu dielmoni lagi, sebab sekarang banyak juga orang-orang sing ngawur-ngawur. Nah, mahram itu habisnya sampai kapan? Apa sampai urut keberapa? Nah, itu ada ininya. Ya. Kalau sudah saudara sepupu ya, seperti Sayyidina Ali dengan putrinya Rasulullah. Kan Sayyidina Ali kan putra pamannya Rasulullah. Ya. Jadi masih ini itu jadi sudah boleh. Banyak juga itu kiai-kiai di Jawa Timur ini yang menikahkan dengan saudaranya. Tapi saudaranya yang tidak sudah lepas mahram gitu, tidak termasuk mahram. Nah, siapa mereka? Ya di luar yang dijelaskan di dalam surat An-Nisa ini. Nah itu, begitu juga wahala ilu ay azwaju abnaikum aladi min aslabikum. Ya begitu juga. Nah kalau ini mbok-mboke jadi saudara dari istri ya, janda itu kalau punya anak perempuan nggak boleh dinikahkan dengan anak laki-laki atau oleh bapaknya sendiri ya, mari ibu tak kawin anake, gak boleh Pak nggih. Gitu. Wa ang tajma'u bainal ukhtaini. Begitu juga kita tidak boleh mengumpulkan saudara perempuan. Nah, ini kan pernah tanya ini. Gimana kalau dapat adiknya dari istri saya umpamanya? Saya nikah kakaknya, terus sekaligus dengan adiknya sekali, ini nggak boleh Pak. Ketika dalam satu masa yang sama. Nah, tetapi kalau gantian itu boleh. Setelah adiknya, kakaknya jatuh ke adiknya, turun ranjang, nah itu kan. Atau dibalik, setelah kakaknya meninggal, adiknya meninggal dunia, kakaknya masih gadis. Dinikah boleh Pak. Asalkan tidak boleh dengan waktu yang bersamaan, baik itu saudara nasab atau saudara perempuan rodo. Nah, dikumpulkan bareng yulhaku bihima bisunatil jam'u bainaha wa baina amat. Begitu juga ponaannya sama bibinya umpamanya, atau bibinya sama ponaannya itu dinikah dengan waktu bersamaan, itu gak boleh gitu. Tapi kalau sendiri bisa gantian itu boleh. Sudah cerai dulu baru nikahi adiknya atau kakaknya, anak atau dengan bibinya, baik bibi dari ayah maupun bibi dari ibu. Wa ban amatiha aw kholatiha ayaju nikahu kulli wahidatin alal infirad. Nah, kalau sudah pisah boleh, artinya sudah cerai atau ditinggal mati ya. Bibinya mati oleh ponaane, tak nikah ponaane boleh Pak itu. Yang tidak boleh itu dengan waktu yang bersamaan. Ma'an wayatau wahidatan, illa makod salab. Nah kalau seandainya seperti ayat sebelumnya terpaksa terjadi ya, sebelum perintah larangan menikah mahram ini turun, nah kemudian us kadung ya apa bibie karo ponaane tak rabi bareng, atau suami Rasulullah sendiri itu dua anak perempuannya dinikahkan kepada siapa? Utsman bin Affan. Tetapi gantian ya, enggak sekali jadi berdua bareng. Nah, boleh. Jadi boleh Pak ya. Yang tanya itu gimana dapat adiknya? Boleh Pak. Kalau asalkan sudah pisah terlebih dulu, pisah cerai mati atau cerai hidup. Kalau cerai hidup
tegone, ya kan? Mari oleh adike kok ngambil kakak kan bahaya itu gak boleh, makanya ini bahaya. Atau salah kamar, nah, lain lagi kalau salah kamar dulu, tapi di zaman lampu ublik Pak, lampu ubliknya kentean minyak mati akhirnya ya, kebacut masuk istrinya itu mestinya di kamar A, saudaranya di kamar B, tahu-tahu keliru masuk ke kamar B. Nah, sampai menggauli itu dianggap itu namanya gak zina, itu gak dianggap zina kalau tidak tahu ya. Karena kalau pura-pura gak tahu itu sing repot. Jadi atau sengaja. Nah, tapi sekarang kan nggak mungkin. Sekarang itu listrik 24 jam nyala terus ya. Sampai gak salah kamar itu kan. Atau saudara kembar, umpamanya kan jagani ini saudara kembar yang wajahnya persis sama, tapi kan keringatnya beda kan. Nah, jadi setiap orang itu punya bau keringat sendiri-sendiri. Jadi kalau sampai keliru itu ya berarti hidungnya dalam kondisi kena COVID, nah, hidungnya. Nggak boleh Bang ya. Ila kecuali kalau memang ila makod salap sebelum ayat ini turun atau sebelum kita nah kon di ila makod salap ini ditafsiri fil jahiliyati minake. Jadi pada zaman jahiliyah memang aturan hubungan biologis itu sakarpe dewe yaitu sakarpe. Jadi memang urusan perbiologisan ini ya itu bisa aneh-aneh, supir karo majikane saking seringnya majikane ya itu supire kan. Banyak tuh kan cerita-cerita seperti itu. Ya, mertua sama mantunya banyak itu sekarang. Makanya satu rumah kalau sudah berumah tangga itu perlu ya rumahnya, kalau rumahnya agak besar benar, kalau rumahnya kecil ya RSSS, rumah sangat sederhana, sempit sekali sehingga susah selonjor. Nah, ada kemungkinan itu terjadi ya. Atau di hotel ya, ada itu pasangan-pasangan keluarga, atau di apartemen. Makanya apartemen ini per blok itu ada ininya kan, hotel tuh kunci itu per level ya. Ya, lantai 5 khusus, lantai 5 nggak boleh naik lantai 6. Nah, lantai 6 nggak boleh naik lantai 7. Itu kan sudah ada ininya, ini ada proteknya. Tetapi gitu saja pernah terjadi, dan itu dilakukan juga oleh orang yang secara akademis terdidik. Ya, katut babone itu katut uang, gara-gara tinggalnya di apartemen. Ada jadi. Nauzubillah min dzalik. Apalagi sekarang di era medsos, kadang-kadang yaitu janjian lewat HP. Nah, HP-nya kan saling di password. Nah, makanya HP istri nggak bisa dibuka oleh suami, HP suami nggak bisa dibuka oleh istri. Nah, ya di mana artinya kebejadan moral biologis itu bukan hanya sekarang. Jadi sebelum Islam itu juga luar biasa. Makanya Said Sabiq di dalam fikih sunnahnya itu beliau mengidentifikasi
hubungan biologis yang tidak normal itu ada 6 macam. Akhirnya turunlah syariat pernikahan, syariat permahroman, dan syariat perberkeluargaan. Nah, itu Rasulullah ditugasi memperbaiki. Jadi kalau punya selir sampai 100 itu biasa. Nah, itu. Makanya ada orang mengatakan kenapa Islam itu memberi toleransi sampai 4. Nah, karena dulu laki-laki itu dengan orang perempuan itu gak berbatas, tidak berbatas. Dalam Al-Quran itu kan ada seorang nabi yang tertarik lagi dengan istri tetangga, itu siapa? Ada kan? Nanti ceritain, tapi belum ketemu. Nah, Rasulullah jadi nikah sampai 4 itu ada mengatakan itu sebagai toleransi dari seorang laki-laki yang sepertinya kalau rodo buas itu ya, laki-laki kuat, hiper ya, itu supaya tidak terjerumus kepada zina, maka poligami itu sebagai exit permit yang bersifat darurat. Tapi ada juga yang tetap setia. Daripada 4 rasa 1, lebih baik 1 rasa 4. Atau rumahnya mempunyai 4 kamar dengan hiasan yang berbeda, sehingga sensasinya 1 bulan di kamar ini 1 minggu, kamar ini 1 minggu. Monggo kita perangi lagi kejahatan biologis ini supaya kembali kita bisa melahirkan keturunan yang benar-benar keturunan biologis yang betul-betul sesuai dengan syariat. Ya. Jadi kalau apa yang pernah terjadi sebelum perintah seayat larangan seperti ini, ya itu dimakod salah, dimakfu. Makanya perbuatan salah itu kalau sudah ngerti dan belum ngerti itu bedo. Kalau belum ngerti khilaf itu ada kemungkinan dimaafkannya lebih besar. Tapi kalau sudah ngerti, diterjang, dilabrak, dilampaui, nah itu bahaya. Inna wa Gusti Allah iku kana on wonten sinten Gusti Allah kana iku ghafuron zat kang moho nyepuro. Nah, yang dimaksud maha sepuro ini menurut tafsirannya 5 salapa minkum qoblan nahi. Kalau kita melakukannya sebelum ada larangan. Kalau sudah ngerti kok dilabrak, ayat sebelumnya, ayat berapa itu mengingatkan kita. Nah, karena bijahalatin, nah itu taubat itu Gusti Allah hanya akan nerima kalau memang kondisi tidak ngerti, kondisi belum ada larangan. Walaupun nah dengan gopuron ada kata rohiman tur moho welas asih, nah, itu sehingga nah ini muncullah klasterisasi atau pengelompokan bagaimana orang mukmin sejati, bagaimana orang mukmin yang so STMJ nggih nun sewu nggih. Nah ini STMJ ini saya. Alhamdulillah. Apa STMJ Bu? Oh, ibu-ibu loh yang mengatakan sholat terus maksiat jalan. Nah, jadi sholatnya terus jalan, maksiatnya jalan, podo jalan nih.
memang ada harapan diampuni oleh Gusti Allah. Kalau dia punya investasi, sodakoh jariahnya jalan, punya anak yang soleh dan solihah. Makanya dalam budaya tradisi kematian di kita muncul budaya mendoakan dengan namanya tahlil, bekne menowo. Karena tahlil itu sebagai sarana memintakan ampun kepada ahli kubur. Tetapi yaitu jangan ngerekoso, gak punya biaya sampai nganjuk ngutang, itu gak boleh. Kan ada dua ketika tahlil itu. Pertama mendoakan, kedua niat mensodakoi ahli kubur dengan memberi hidangan makanan, itu niatnya mensodakoi. Nah, kalau ingin afdol, ingin istimewa bagaimana? Nah, ya duit tahlilnya dilumpukno, jadikan jariah. Nah, itu lebih istimewa itu. Nah, daripada itu dijadikan jariah ke masjid lah, dijadikan jariah yang bisa, itu lebih istimewa. Boleh mendoakan ya mendoakan itu. Makanya berkat, ini saya bukan melarang berkat 7 harinya, berkat 40 harinya itu jangan mewah-mewah. Lebih baik daripada konversi untuk berkatnya diniatkan sodakoh yang jelas-jelas sodakoh. Sebab kadang-kadang berkat itu ngelumpuk, ono tahlilan 7 rumah, di rumah gak ono sing mangan, kayak ono tetangga ya gak ono sing gelem. Nah, itu. Dan kalau memberi sajian untuk suguhan orang tahlilan ya yang sekiranya dimakan, kadang-kadang baru seperempatnya itu, sehingga mubazir kan, separuhnya kagak habis kadang-kadang. Makanya kalau menyajikan suguhan untuk tahlil sing enak Bu, ojo sing gak enak. Omongnya jadikan sawat-sawatan. Kue kan ono itu kadang-kadang. Ya kalau di depan di belakang kadang-kadang kuehnya ini kayak sawat-sawatan. Nah, jadi upayakan yang begitu juga yang untuk 7 harinya itu. Kalau saya itu ketika ditanya orang sampai sekarang ya yang istimewa gimana? Ya disodakohkan, diniatkan sodakoh. Sama dengan kalau panjenengan ya belum haji, orang tuanya punya haji kan dihajikan kan ya kan, haji badal itu. Atau umroh badal. Karena lebih istimewa itu. Biaya 40 harinya itu habis 100 juta umumnya. Ya 25 juta untuk selamatane, 75 juta untuk diniatkan sodakoh bagi ahli kubur. Itu lebih istimewa, tak sodakoh tak jariahno nang Masjid Al Hikmah, biar karpetnya itu 5 cm sehingga ketika sujud langsung amblas semuanya. Atau biar karpetnya wangi terus ya umpamanya, tak tukono sing api. Nah, itu lebih mulia. Bukan berarti saya tidak setuju, tetapi kita ini kalau boleh milih mana yang lebih afdol kan itu, mana yang lebih utama, supaya jangan sampai punya pikiran gebyar uya ya jajannya rawon makan, rawon papangat. Rawonnya kasinan, baru separuh dimakan enggak dihabis. Jadi jangan, dan kita ini mari budayakan makanan minuman itu sampai habis. Hormati
anugerah Gusti Allah itu memberi kita bisa makan, bisa minum. Ojo sampai aqua baru 3 pas diminum seperempatnya sudah dibuang. Kalau gak habis ya dibawa pulang. Misi ya. Nah, kalau saya tak bawa pulang minumnya karena itu untuk di jalan. Jadi jangan sok ini. Karena innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Kita supaya tidak dijadikan bolo setan. Nauzubillah min zalik. Ngoten nggih. Nah, ini rencananya ini ada ini katanya ada akekohan. Nah, putranya Gus Pak ya ini Yai Pak ini Muhammad. Mudah-mudahan dados putra ingkang soleh. Kakaknya yang sedang dalam perawatan juga mudahan segera dituntaskan. Makanya hati-hati sekarang ini kadang-kadang saya menemui anak 3. Anak masih kecil, masih bayi sudah kena, teman anak saya itu sudah kena ini kanker kelenjar limpa apa yang itu. Tapi alhamdulillah sehat lagi. Makanya kadang-kadang karena makanan, karena apa nggih. Sekurang dan semua maaf, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi